Oh, kau sekarang lelah. Baik, aku akan membawamu ke goa. Asalkan kau memohon padaku dan meminta maaf atas apa yang telah kau lakukan selama ini padaku. Hardik Putri Yanci. Dasar putri manja. Aku tak akan menjatuhkan harga diriku untuk memohon maaf ataupun mengemis pertolongan darimu. Karena aku tak bersalah. Kukira kau bisa menjadi temanku, tapi nyatanya aku salah. Pergilah putri manja dan keras kepala. Aku bisa ke goa tanpa bantuanmu, ucap Tin Yu dan berupaya bangkit berdiri. Baik, jika itu maumu, aku akan pergi, jawab Putri Yanci dan melesat pergi meninggalkan tempat itu. Sebelum malam aku harus sudah berada di dalam goa. Ini demi keselamatanku, bisik Tin Yu. Dengan gontai Tin Yu terus berjalan memasuki hutan. Berkali-kali Tin Yu terjatuh ke tanah dan berusaha bangkit kembali untuk meneruskan perjalanannya menuju goa. Dari kejauhan Putri Yanci yang melihat perjuangan Tin Yu menjadi tak tega. Pemuda itu memang tak mempunyai tenaga. Berjalan pun begitu sangat sulit baginya. Aku akan membantunya, batin Putri Yanci. Kemarikan tanganmu, ucap Putri Yanci ketus. Tin Yu memandang sang putri saat menarik tangannya. Ternyata ada kebaikan juga di dirimu putri manja, ucap Tin Yu. Jangan banyak bicara, atau tubuhmu yang lemah ini akan kubanting ke tanah, jawab sang putri. Tin Yu hanya tersenyum melihat tingkah Putri Yanci yang sukar ditebak jalan pikirannya. Setelah sampai di dalam goa, Tin Yu segera melakukan meditasi. Sementara sang putri melesat pergi ke tempat di mana kotak penyimpanannya terjatuh. Tapi sebelumnya Putri Yanci memasang segel perlindungan di depan goa. Setelah 2 hari Tin Yu melakukan kultivasi, pada akhirnya dia pun tersadar. Dengan perlahan-lahan Tin Yu membuka matanya, dan merasakan energi di dalam tubuhnya telah pulih seperti biasanya. Kau belum pergi? Tanya Tin Yu yang melihat Putri Yanci tengah membawa 4 ekor ikan segar yang didapatnya dari danau. Aku tak tega meninggalkanmu. Ayo bantu aku untuk membuat api. Tentunya kau sudah lapar bukan? Perintah sang putri balik bertanya. Walaupun dengan kesal, Tin Yu pada akhirnya membantu sang putri untuk membuat api, agar ikan yang telah didapatkannya dapat segera dipanggang. Dari mana kau mendapatkan baju wanita itu? Tanya Tin Yu yang melihat baju wanita telah terpakai di tubuh sang putri. Aku menemukan kotak penyimpananku yang terjatuh, jawabnya singkat. Ini makanlah, ucap Putri Yanci sambil memberikan 3 ekor ikan panggang ke hadapan Tin Yu. Enak juga jika mempunyai istri. Lapar ada yang nyiapin. Mau ini dan itu ada yang melayani. Hai putri manja, maukah kau jadi istriku? Tanya Tin Yu menggoda sang putri. Jangan macam-macam ya. Sampai kapanpun aku tak akan mau denganmu. Ingat, aku adalah tuanmu. Aku yang membayar kau untuk mengurus kuda-kudaku. Mau jadi apa aku jika kau menjadi suamiku? Ibu ratu pasti akan murka padaku, jawab Putri Yanci dengan bersungut-sungut. Jika aku kaya, ganteng, dan juga seorang pangeran gimana? Tanya Tin Yu yang terus-menerus menggoda sang putri. Jangan bermimpi. Walaupun kau ganteng dan seorang pangeran, aku tak akan tertarik padamu. Aku masih ingin bebas menikmati masa mudaku. Kau harus tahu itu, jawab sang putri. Tin Yu mengangkat kedua alisnya, dan tersenyum manis pada sang putri. Siapa namamu? Aku lupa, tanya Putri Yanci. Tin Yu, ucapnya singkat. Sepertinya aku pernah mendengar namamu dan seperti tak asing bagiku. Tapi ya, sudahlah.
Lebih baik kau makan ikan itu dan setelah itu kau bersihkan dirimu karena sudah 2 hari kau tak mandi. Baumu begitu sangat menyengat, ucap Putri Yanci dan pergi menjauh dari Tin Yu. Tin Yu tak memperdulikan perkataan sang putri yang mengatakan jika dirinya bau. Tin Yu fokus pada hidangan ikan panggang yang ada di hadapannya. Dengan lahap Tin Yu menyantap ikan panggang yang tersaji karena perutnya memang sudah sangat lapar. Setelah selesai memakan makanannya, Tin Yu segera pergi ke danau untuk membersihkan diri. Jika kau berada di dalam lelang waktu itu, kau pasti akan terkejut melihatku berada di sini, batin Tin Yu. Tin Yu segera memakai baju yang terdapat di dalam cincin ruangnya, dan memakai wangi-wangian yang juga banyak terdapat di dalam cincin ruangnya. Tin Yu yang dekil dan biasa-biasa saja, kini menjelma bak seorang pangeran dari sebuah kerajaan besar. Putri Yanci yang masih berada di dalam goa dikejutkan dengan kehadiran seorang pemuda tampan di dalam goa. Pangeran arogan dari kerajaan Gerbang Naga. Mengapa dia bisa berada di dalam goa ini? Batin Putri Yanci bertanya-tanya. Putri manja dan keras kepala. Apa kau lupa dengan aku? Pemuda bau, jelek dan miskin. Tanya Tin Yu. Kau, Tin Yu. Jawab Putri Yanci balik bertanya. Tepat. Nilai 100. Jawab Tin Yu dengan tertawa kecil. Kurang ajar. Ternyata selama ini aku telah dipermainkan olehnya, batin sang putri. Setelah pertemuannya dengan Tin Yu yang telah berubah tampan, wangi dan berkarisma, membuat Putri Yanci sangat gugup, karena harus berduaan di dalam goa dengan pemuda yang sederajat dengannya. Besok aku akan pergi, tapi sebelumnya aku akan mengantarkanmu kembali ke gerbang kota Kekaisaran Phoenix, ucap Tin Yu. Apakah kau akan ke kerajaanmu? Tanya sang putri. Tin Yu hanya tersenyum mendengar perkataan dari Putri Yanci. Tak ada penjelasan yang akurat darinya. Mengapa jantungku berdetak kencang seperti ini? Yang belum pernah kurasakan saat bersama seorang pemuda. Ah, mungkin ini akibat aku terlalu lelah, batin Putri Yanci. Hai putri manja. Mengapa kau melamun? Apakah kau sedang mengagumi ketampananku? Goda Tin Yu. Enak saja siapa juga yang memuji ketampananmu. Aku hanya berpikir bagaimana dengan batu inti binatang roh yang telah kukumpulkan ini. Jumlahnya sangat banyak dan sangat berkualitas. Jawab Putri Yanci berbohong. Putri Yanci segera mengeluarkan batu inti binatang roh para serigala cambuk api, yang kini jumlahnya mencapai ratusan buah. Aku tak memerlukan semua sumber daya itu. Baiknya untukmu saja, jawab Tin Yu. Aku tak mau semuanya. Aku ingin kita berbagi, ucap Putri Yanci. Baik jika itu maumu. Aku ingin setelah kau berada di Kekaisaran Phoenix, kau utus seseorang untuk membawa semua sumber daya itu ke klan Zi. Temukan kakakku Feng Yu dan berikan sumber daya bagianku untuknya, jawab Tin Yu. Kau selalu saja memerintahku, ucap sang putri. Tin Yu hanya tersenyum mendengar perkataan sang putri, yang membuat Putri Yanci menjadi salah tingkah. Malam itu Putri Yanci tak bisa tidur. Dia sangat gelisah memikirkan perpisahan yang akan terjadi besok. Walaupun Tin Yu sangat menjengkelkan, tapi aku merasa nyaman dekat dengannya. Tapi ya, untuk apa aku memikirkannya? Dia bukan siapa-siapa bagiku, bisik Putri Yanci. Asteris 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 asteris. Pagi menjelang. Setelah membersihkan diri dan sarapan pagi, kedua muda-mudi itu melesat pergi meninggalkan goa. Sore hari dengan berlari tanpa kenal lelah, mereka pun tiba di depan gerbang kota. Putri manja,
Cukup sampai di sini aku mengantarkanmu. Dan sampai berjumpa lagi, ucap Tin Yu. Terlihat Putri Yanci menarik napas dalam-dalam dan menghembuskannya keluar secara perlahan-lahan. Tin Yu, maafkan atas perkataan dan perilakuku padamu saat di goa. Berhati-hatilah dalam perjalananmu, jawab sang putri. Tin Yu melambaikan tangannya dan segera pergi meninggalkan Putri Yanci yang masih menatap tajam ke arahnya. Terdengar suara Tin Yu dari kejauhan. Putri manja, aku ingin kau menjadi temanku, teriaknya. Aku juga ingin kau menjadi temanku pangeran arogan, bisik sang putri. Setelah Tin Yu menghilang di antara pepohonan hutan, Putri Yanci merasa ada yang hilang. Kebersamaan sesaat dengan Tin Yu di dalam goa sudah cukup memberikan makna tersendiri bagi dirinya. Aku ingin melihat bagaimana rupamu setelah kau datang kembali di Kekaisar Phoenix untuk melakukan pertarungan 3 tahun dengan Pangeran Huang Qin, bisik Putri Yanci sambil melesat pergi menuju gerbang kota.